Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Akbar dari 06 TPLP 033. Jadi di video kali ini saya akan memberikan apa ya namanya? Memberikan sebuah hasil dari project compiler bahasa Betawi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat compiler Betawi dari awal hingga uh, installer pokoknya. Jadi oke, sebelum saya menjelaskan projectnya, saya mau ngasih tahu dulu nih, misal ada yang belum tahu compiler itu apa. Jadi compiler itu simpelnya adalah program yang menerjemahkan kode yang kita tulis jadi sesuatu yang bisa dijalankan komputer. Yang misal yang udah familiar ya, ada Python, C++, Java, dan lain-lain. Itu semua itu punya compiler atau interpreternya masing-masing. Nah, Betawi compiler ini kerjanya itu membaca kode Betawi yang kita tulis, eh, terus diubah menjadi kode Python, terus langsung dieksekusi. Jadi kita nulis pakai bahasa Betawi tapi jalannya ulang tetap Python. Nah, terlebih ya seperti itu sih yang saya bisa jelaskan untuk compiler dari ini. Terus oke, sekarang kita menjelaskan fitur-fitur keyword dari Betawi yang saya gunakan. Yang pertama tuh ada gawe, itu tuh dia bakal buat variable. Isi itu buat assign. Kalau ngomong itu bis saya pakai print sama output. Terus kalau masukin itu tuh kayak input dari user. Kalau kalau itu if, dan udah itu end. Terus program ini tuh bisa operasi matematika kayak tambah, kurang, kali, bagi, terus bisa perbandingan sama kayak sama dengan lebih besar dan lebih kecil, dan support tipe data angka sama string. Simpelnya sudah cukup buat program dasar lah pokoknya. Oke, saya akan menjelaskan jelaskan lagi kayak gimana cara kerja di balik layar. Jadi ada 5 tahapan, ada lexer, parser, semantik, optimize, sama kode generator. Nah, ini. Jadi lexer tuh dia tuh baca kode Betawi terus mecahin kodenya jadi token-token kecil. Nah, parser tuh tugasnya token-token yang sudah eh, dipecah sama lexer, dia disusun jadi struktur pohon yang namanya AST. Nah, tugasnya semantik, dia tuh ngecek apakah program kita itu logis, misalnya variabelnya udah dideklarasi belum. Nah, kalau optimize, fungsinya dia tuh nyederhanain operasi yang bisa langsung dihitung. Yang terakhir ada kode generator, dia tuh ngubah AST jadi kode Python, habis itu langsung dieksekusi. Nah, itulah. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama untuk kodenya. Nah, di sini ada lexer. Eh, jadi di lexer ini ada namanya token spec. Nah, token spec ini tuh daftar semua token yang bakal dikenali sama compiler kita. Nah, saya tuh pakai regex buat kenali keyword Betawi kayak keyword Betawi itu kayak angka, string, operator, dan semuanya. Terus ada fungsi yang namanya tokenize. Nah, ini regexnya, ini tokenize-nya, ini bawahnya regex. Dia tuh kerjanya buat ngelup seluruh kode dan mengenali tiap bagiannya. Hasilnya list of tuple berisi tipe, token, dan nilainya.
Terus kedua ada Einstein Notes. Nah, di sini tuh ada berbagai macam ya, ada kelas tuh berbagai macam. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi definisi sebuah not buat AST itu, jadi setiap tuh struktur bahasa punya kelasnya sendiri. Jadi ada program. Nah, di sini kan ada banyaknya, ada program, deklarasi, input, print, if statement, binom, comparison. Nah, semuanya ada di sini. Itu definisi not buat AST. Terus yang ketiga ada parser. Jadi saya pakai teknik recursive descent parser. Jadi tiap jenis statement tuh punya fungsinya sendiri. Ada deklarasi buat handle gawe, terus if statement buat handle kalau. Nah, kalau expression tuh dia bakal buat operasi matematika. Nah, hasilnya pohon AST tersebut akan mempresentasikan seluruh struktur program kita. Seperti itu. Terus yang keempat ada semantik. Jadi semantik ini dia tuh punya simbol dictionary yang nyimpan daftar variabel yang udah deklarasi. Kalau ada variabel yang misalkan belum dipakai atau belum terdaftar ya, dia tuh langsung error. Jadi penting banget ini buat nyegah bug yang susah dicari. Seperti itulah penjelasan saya. Jadi yang kelima ada optimize. Jadi teknik yang saya pakai di sini tuh ada constant folding. Jadi kita kalau ada operasi kayak 10 tambah 20 itu dia langsung jadi 30. Jadi tanpa ada nunggu proses adanya runtime. Jadi hasil program bisa jadi lebih efisien dan tepat penggunaan optimasi ini. Terus yang keenam ya, keenam ada kode gen. Jadi kode gen ini dia tuh gunanya bakal kayak jalan-jalan di seluruh AFT, terus ngubah tiap node jadi kode Python. Ngomong kayak ngomong jadi print gawe jadi A isi 5 gitu misalkan. Jadi hasil string kode Python tersebut yang valid dan siap dieksekusi. Terus yang terakhir ada main. Menggunakan ada main. Nah, main tersebut tuh dia tuh yang manggil semua tahapan yang tadi sudah saya sebut secara berurutan dari laser sampai kode gen. Terus hasilnya akan dieksekusi pakai Excel simple. Jadi pakai simpelnya, tapi simpelnya tuh dia tuh ngikat semua kode program jadi satu. Seperti itu. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Terus kita akan masuk eh, untuk demo ya, demo dari kalkulator. Jadi saya sini sudah siapkan ya kalkulator dari bahasa Betawi. Jadi program ini tuh bakal punya 4 menu. Nah, menunya tuh seperti ini. Kalau ngomong satu dia tambah, ngomong dua tuh dia kurang, ngomong tiga tuh kali 4 bagilah seperti itu. Saya tuh buat operasinya seperti itu. Simpel kan? Nah, sekarang saatnya saya demo untuk apa ya? Saya cek compiler saya tuh sudah jalan atau belum. Karena saya sebelumnya sudah buat where compiler. Salah. Nah, jadi sudah ada di sini karena saya sudah jadi sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya. Jadi saya sudah terdaftar compiler saya tuh di pet sini. Oke. Kita coba ya. Hmm, kita akan coba dulu. Kali com. Kita akan buka. Nah,
BT. Kita akan coba menu yang tadi saya sudah jelaskan. Misal satu nih, satu ditambah satu tambah dua hasilnya tiga. Kita panggil lagi kalkulatif BT. Kita akan mencoba menu dua, satu tambah dua hasilnya min satu. Jadi satu tuh dikurang dua, hasilnya minus satu benar. Oke, kita coba menu ketiga. Menu ketiga itu kali, jadi satu dikali dua hasilnya dua. Terus yang terakhir menu keempat tuh bagi. Oke. 4 20 misal dibagi 4 hasilnya 5. Seperti itu. Misalkan ya, saya gini. Misal menunya 5. Karena menunya 5 nantinya tidak ada, ya akan keluar seperti ini. Jadi dia tidak ada prosesnya karena di sini tuh cuma sampai menunya cuma sampai 5, cuma sampai 4 seperti itu. Oke, jadi ini tuh sebenarnya sudah di compiler. Nah, saya akan menjelaskan ya caranya tuh gimana menjadi installer tersebut. Jadi yang pertama kalian bisa ya namanya sebentar ya. Nah, kalian bisa pip installer di sini. Kalian terlebih dahulu pip installer. Jadi file-file Python tersebut yang kalian sudah buat jadi satu folder, kalian mau menjadi exit. Oke. Install pip install py installer. Nah, ini tuh bakal mengubah yang apa ya namanya, untuk mendapatkan Betawi compiler.exe tersebut. Terus oke, karena itu pasti belum dapat, jadi harus kalian kayak gini lagi. Pip installer ini hilangin kan tadi udah installer, terus Betawi compiler titik spek. Nah, karena saya sudah buat, jadi dia sudah ada ya, jadi nggak perlu lagi. Hanya kalian butuhin itu. Terus tahapan selanjutnya, kalian pergi ke Chrome, terus cari namanya inu setup. Nah, ini untuk ininya, kalian bisa download di sini nih. Filenya inu setup di GitHub, kalian tinggal pencet aja. Karena saya sudah download dan saya sudah install, jadi nggak perlu lagi. Di situ kita buka, kayak tinggal buka di sini. Karena saya sudah punya yang mana ya? Sebentar ya. Karena saya sudah buat sebelumnya, jadi kalau kalian mau buat nanti new, nanti dia tampilan awalnya seperti ini. Saya akan buat buka. Nah, kalian tampilan awalnya seperti ini. Kalian bisa create a new empty script. Nah, atau kalian bisa susun ulang dari sini. Karena saya pakainya ini, saya klik itu dan oke. Jadi di sini tuh ada setupnya. Jadi setupnya, nah setupnya di sini.
Ini filesnya, ini iconnya, ini ininya, di sini juga ada. Seperti itulah. Nah, sehabis itu kalian F9 untuk install yang namanya nanti F9 kalian bakal diarahin eh, dan menghasilkan nama yang namanya nah yang menghasilkan namanya ini setup Betawi Compiler kalau kalian pencet F9 karena saya sudah F9 sudah ada jadi saya nggak perlu lagi. Terus hasilnya tersebut kalian bisa install. Jadi ini tuh installer udah jadi installer nih. Nah ini tuh installer. Jadi kalian bisa masih ke teman kalian ini. Nanti kalian bisa yang namanya nyoba bahasa Betawi seperti itu bahasa Betawi compiler di depannya. Nah, saya sudah punya ya. Jadi kalian tinggal buka saja. Kalau kalian di sini efek mungkin actionnya kali ya. Jadi kalian double klik yes. Nah nanti kalian install kayak Java atau Python pada umumnya install aja udah. Nah finish di sini. Jadi kalian bukuin dulu kalkulator.bit. Nah jadi itu tuh harus ke restart dulu jadi nanti biar ketemu misal 2 tambah 3 5 oke mungkin udah selesai ya jadi installernya. Kalian bisa nanti siapa yang namanya bisa nyoba di laptop teman kalian gitu lebih tepatnya. Oke sini udah berapa menit oke mungkin sudah cukup ya dari penjelasan saya dari presentasi saya untuk mengenai Betawi Compiler. Jadi project ini saya belajar bagaimana membangun sebuah compiler dari awal. Oke. Ada lexer, parser, semantik, analis hingga kode gen. Jadi saya juga belajar bagaimana mengemas aplikasi Python menjadi installer installer Windows yang bisa didistribusikan. Nah, mungkin harapan saya ke depannya dari project ini bisa dibuktikan gitu kayak bahasa Betawi itu bakal dipakai gitu atau bahasa daerah lain bakal dipakai dalam satu bahasa baru gitu yang biasanya tuh menggunakan bahasa Inggris lah bahasa apalah. Saya coba atau ada yang mau depannya ada yang mau apa ya mengenal lah bahasa daerah ini menjadi kayak bahasa bahasa pemrograman gitu kan. Mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf kalau saya ada ngomong salah atau saya kurang menjelaskan dalam suatu hal gitu. Jadi saya mohon maaf kurang lebihnya gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.